Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 3 juta rupiah. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip. Agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dipersilakan, karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak ada DC lapangannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga bisa lekas sembuh sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video saya berikutnya. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru mudah cair di tahun 2022 ini. Nah, untuk aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan di video ini. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu untuk keamanan data-data kalian. Untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Dan kemudian untuk poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan seluruh data-data kalian ya, mulai dari kontak, kemudian nanti di penyimpanan ataupun di ruang memori, kemudian nanti di pesan, kotak masuk, serta telepon. Usahakan teman-teman ganti semuanya menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malahan yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Kemudian untuk poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian menginstal di salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, kalian harus mengecek terlebih dahulu apakah kalian memiliki rawatan di OJK. Nah, jika belum,
Di sini saya merekomendasikan ya seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan memberi pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman nanti sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak galbay, maka nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika kalian nanti tidak memiliki rawatan satupun, maka sudah saya pastikan secara otomatis pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman kondisikan dengan baik. Dan kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian harus cek ya terlebih dahulu untuk keamanan data-datanya. Jika dirasa belum aman, maka jangan sampai teman-teman melakukan peminjaman. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan dalam video kali ini. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih hingga akhirnya diteror oleh pihak DC dan akhirnya pihak peminjam stres, ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman ya, kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita ya teman-teman, namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian ya, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama, di sini ada aplikasi Sayang Dompet. Ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat melakukan aksi galbay ataupun gagal bayar dalam aplikasi ini, saya persilahkan ya. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ya sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, silahkan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik berbentuk barang maupun uang ya saya kembalikan. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih ilegal. Bisa teman-teman lihat ya. Di sini untuk di aplikasi pinjol ilegal mana saja pasti akan mengakses ke bagian kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak, kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun kalian juga bisa menggunakan mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian, harap kalian gantilah terlebih dahulu. Kemudian di bagian telepon kalian bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Sayang Dompet. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Dengan bunga diberikan per tahunnya 18%.
cukup tinggi juga teman-teman ya. Namun di sini sedikit info seperti yang sudah saya jelaskan pada poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu karena biasanya teman-teman setelah nanti di ACC untuk di pihak aplikasi pinjol ilegal hanya bisa dicairkan Rp600.000 serta tenor selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Nah, baik. Di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Sayang Dompet, kalian bisa klik saja segera melamar ya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, di halaman pertama kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, di sini teman-teman untuk keunggulannya di aplikasi ini kita bisa mengupload foto KTP melalui album ataupun galeri kita. Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki foto KTP yang ada di album ataupun galeri kita ya, kalian bisa saja langsung ke album ataupun galeri kalian. Jadi seperti itu, tidak usah repot-repot untuk mengklik ataupun mengunggahnya lewat kamera. Jadi seperti itu teman-teman, kalian bisa cek saja ya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat jika kalian berhasil mengupload foto KTP bagian depan, nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan status pernikahan itu otomatis terisi. Kemudian kita tinggal mengisi untuk di pendidikan terakhir, teman-teman bisa sesuaikan saja ya dengan pendidikan terakhir kalian. Dan kemudian juga di sini untuk di alasan pinjaman, teman-teman kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan ya yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi utama, kalian bisa klik saja ajukan. Kalian bisa klik saja yakin. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah, jadi jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian ya. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Nah, di sini diusahakan ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan kalau bisa gunakanlah kontak nomor orang lain ataupun bisa menggunakan kontak nomor admin slot. Nah, di sini juga kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini ya, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan bagi teman-teman nanti yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama kalian isilah yang pasangan, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi. Dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Jadi seperti itu, jika sudah bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini diusahakan ya teman-teman, kalian harus memiliki akun bank pribadi. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain, dan usahakan ya teman-teman, akun bank harus aktif karena ini adalah nama bank yang akan kalian cairkan jika nanti pengajuan teman-teman di ACC. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi tempat tinggal sesuai KTP dan informasi pekerjaan. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman. Sedikit info teman-teman untuk di pengisian alamat lengkap, kalau bisa kalian harus mengisi sebenarnya ya, kalian jangan isi asal-asalan. Dikarenakan untuk di pihak aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah apalagi datang ke kantor. Oleh sebab itu kalian harus isi sebenarnya agar nantinya tingkat DACC-nya lebih tinggi. Serta nanti untuk di bagian penghasilan per bulan ya teman-teman, kalau bisa kalian isilah yang di atas 4 juta rupiah. Ataupun juga kalian bisa sesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman. Dan untuk di foto selfie memegang KTP juga ini teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat ya, di sini kita disuruh membaca perjanjian privasi ya teman-teman antara pihak peminjam dan pihak aplikasi. Nah, di sini bisa teman-teman baca saja sampai ke bawah. Nah, jika kalian sudah membacanya, kalian bisa klik saja segera tanda tangan ya. Nah, maka nanti bisa teman-teman lihat ya, di sini kita berhasil memperoleh jumlah pinjaman sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini jika kalian ingin melanjutkan ke informasi berikutnya, kalian bisa klik saja melamar sekarang ya. Maka nanti akan secara otomatis data-data kalian akan langsung segera diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu paling lambat 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya, karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman.
dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.